Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Tadi kita sampai kepada ucapan Ibnul Qayyim yang terjemahkan yang sangat bermanfaat untuk kita renungi, yaitu tahun ibarat pohon, bulan ibarat cabangnya, hari ibarat rantingnya, jam ibarat daunnya. Barang siapa yang hela nafasnya untuk ketaatan pada Allah, maka hasil dari pohonnya adalah buah yang baik. Barang siapa yang hela nafasnya untuk maksiat, maka buah-buahannya adalah hanzalah, buah yang pahit. Setiap orang akan memetik buah dari hasil usahanya pada hari kiamat nanti. Ketika dipetik, barulah akan ia rasakan manakah buah hasil yang manis dan manakah yang pahit. Jadi seorang petani, dia menanam, dia ekspektasinya apa yang dia tanam. Dia tanam pohon duren, pasti dia berharap pohon duren, ya kan? Nggak mungkin dia mengharap pohon anggur. Ya, dengarkan ada dia. Dia nanam pohon duren, dia mengharap pohon duren, buah duren maksudnya begitu. Ya seperti itulah. Nah, yang anehnya orang-orang ingin masuk jannah, ingin makan durian, tapi dia nanamnya pohon jarak misalkan. Itu kan kalau di dunia masih bisa, dia nanam pohon jarak, dia beli durian, bisa. Ya, itu bukan metik, itu beli. Dia di akhirat nanti nggak bisa, beli surga nggak bisa. Kekayaan apapun yang kita miliki, andaikan kita punya emas sebesar bumi, nggak bisa beli surga, ya. Itu udah Al-Quran itu, ya. Innalladzina kafaru amatu wa hum kuffaran fala yuqbala min ahadi mil'ul ardi dzahaba walau ibtada bih ulaika adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Nanti orang kafir mati dalam kekafiran, tidak akan diterima emas sebulat bumi untuk menebus dirinya dari api neraka. Dalam hadis Muslim, didatangkan orang kafir, nanti dihadapkannya neraka. Lalu ditanya, hendakan kau punya emas sebelah bumi, mau nebus dirimu dari neraka ini? Mau. Itu mustahil. Buahnya harus dia petik, yaitu neraka. Hanzalah, pahit buahnya. Begitu. Selagi di dunia kita jadi orang yang zaki, orang yang cerdas, orang yang berakal, diberi akal untuk memilah-milih, ya, mana buah yang manis, ya, yang kita akan petik, mana yang buah pahit yang kita akan tinggalkan. Buah pahit kadang-kala monyet aja nggak mau makan, ya kan? Itu monyet lebih tahu kadang-kala daripada manusia. Kecuali pahitnya pahit untuk obat, pare dan lain-lain itu bagus. Dan di sini ada ayat yang dimasuk oleh Ibnul Qayyim tadi, ayat dalam surat Ibrahim 24-26. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan katsiratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahina biizni rabbiha. Wa yadribullah al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Orang Islam seperti buah atau pohon kurma, sebagaimana hadis Ibnu Umar.
Ibnu Umar pernah menghadiri majlis, dalam satu hadis Rasulullah kasih tebakan. Ada buah yang seperti ini, ada pohon yang seperti ini. Ya, semuanya bermanfaat. Apakah pohon itu? Ibnu Umar diam aja. Dia padahal tahu. Tapi dia menghormati orang-orang tua di majlis. Di situ ada Abu Bakar, Umar, ayahnya dan lain-lain. Maka dia diam saja. Ya, maksudnya adalah pohon kurma. Begitu. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabithah. Ya. Itu sat min fauqil ardi malaha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ya, pohon yang rapuh, nggak bermanfaat. Ya mungkin ilalang atau apa begitu. Di muka bumi ini seperti itu. Ilalang di mana aja dimusuhi, ditebang dan lain-lain. Ya, ditumbuh di sisi-sisi pohon kita, di rumah kita dibakar dan lain-lain. Ya, maka jadilah pohon yang bermanfaat. Taatlah sehingga buah ketaatan itu manis, harum dan lain-lain, yaitu jannah. Di muka bumi saja diberi contoh orang yang taat menjaga lisannya akan mendapatkan banyak manfaat. Ini saya ambil dari tulisan-tulisan yang bagus-bagus dari para asatizah kita. Ya, sini ada 7 tapi nggak kita sebutkan semuanya dengan dalil, ya, karena waktu. Sambil ada pertanyaan silahkan. Manisnya menjaga lisan, taat menjaga lisan. Tadi kalimat itu disebut kalimat thayyibah la ilaha illallah itu amal lisan loh. Ya. Tadi amal lisan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu lisan. Orang bersaksi dengan ucapan itu dia Islam kafir. Bedakannya itu. Setelah itu konsekuensi dari kalimat tauhid tadi, kalimat thayyibah. Oleh sebab itu lisan dijaga. Ini kunci fitnah, kunci keselamatan. Orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu mati masuk jannah. Begitu. Ya, ada peperangan seperti itu. Mau perang, kamu udah Islam? Belum? Syahadat dulu, syahadat, maju perang, meninggal. Masuk jannah dia. Belum sholat, belum apa. Begitu. Buah manis menjaga lisan. Menjaga lisan adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan sekaligus akan memperbaiki amal, ya. Dicatat itu. Menjaga lisan 2 merupakan jaminan bagi hamba untuk masuk surga. 3, menjaga lisan menyebabkan keselamatan di dunia dan akhirat. 4, seluruh anggota badan akan lurus dan istiqomah dengan lurusnya lisan. Ya. Gitu. 5, menjaga lisan akan mengangkat derajat seorang hamba sehingga menjadi tinggi kedudukannya dan mendapatkan kebahagiaan berupa keridhaan Allah. 6, menjaga lisan adalah pokok dari segala kebaikan. 7, menjaga lisan merupakan tanda keimanan dan ciri kebaikan agama seorang yang menunjukkan kuatnya iman dan hubungannya dengan Allah Ta'ala. Begitu. 7 ini di dunia juga terasakan. Kalau seorang ini taat menjaga lisan, dia hanya bicara kecuali yang penting. Ya, kadang kala saja tidak penting. Ya, kebanyakan Quran hadis atau nasihat. Ya, insya Allah terjaga. Ya, yang ketujuh ini bisa dilihat di dunia, apalagi nanti di akhirat. Begitu. Coba yang 1, menjaga lisan adalah sebab diampuninya dosa-dosa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini sering kita bacakan ayat ini. Khatib-khatib kita sering bacakan. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ya, qaulan sadida. Yuslih lakum amalakum, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Dari lisan amalnya baik.
dan mengampuni bagimu dosa-dosamu dari lisan, ya, dosa-dosa diampunkan. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Ya, wa may yutillah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dari lisan kita diampunkan, diperbaiki kesalahan kita. Lisannya berkata yang benar, qaulan sadida. Jangan lisannya ghibahin orang, nyeleneh, ya, memfitnah, terus membuat permusuhan, ya, terus toto mengharap di akhirat dapat ampunan, padahal dia sumber bencana. Ngomong jarang, bagus ngomong jarang, begitu ngomong berantakan satu kampung. Lebih baik jangan ngomong sama sekali yang begini, ya. Antum bagus jangan ngomong, begitu ngomong berantakan satu kampung, terfitnah, ya nggak bagus, ya. Menjaga lisan merupakan jaminan bagi hamba untuk masuk jannah. Ya, may yadaman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu al jannah. Barang siapa yang menjamin untukku suatu yang berada di antara jenggot, ya. Makanya itu hadis jenggot, memang jenggot sunnah. Ini contoh yang laki, yaitu sini, 2 jenggot tuh ini. Artinya lisan, mulut, dan di antara kedua kakinya, yaitu kemaluan, maka aku akan menjamin baginya jannah, surga. Hadis Bukhari. Jaga lisan dan kemaluan, ya, begitu. Yang memberi jaminan ini Rasul, bukan ecek-ecek, Rasul. Rasul nggak akan bohong. Rasul dari mana? Dari Allah. Jannah itu bukan punya Rasul. Rasul aja berdoa, mengajarkan doa untuk masuk ke Jannatul Firdaus. Jannah yang paling tinggi, di bawah arsy, di tengah dan di bawah ra'as. Ya wallahu alam, ulama menggambarkan seperti parabola. Di tengah ya ini, dan paling tinggi, paling dekat arsy. Jadi begitu, ya. Wallahu alam. Menjaga lisan menyebabkan keselamatan dunia dan akhirat, ya. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik 'alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki 'ala khati'atik." Jaga lisanmu kalau mau selamat, tetaplah tinggal di rumahmu dan tangisilah dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, jaga lisan, tinggal di rumah. Kalau di keluar sudah banyak fitnah, jangan pengennya keluar, jangan. Kecuali ada urusan kerja, meeting, ya, tugas, ibadah, daurah, kajian, silakan keluar. Sisanya di rumah, ya, lebih aman. Ya, di rumah sama anak sama istri, begitu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jaga lisan, tetaplah tinggal di rumah, apalagi zaman fitnah. Zaman fitnah itu yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, yang duduk lebih baik daripada yang berjalan, yang berbaring lebih baik dari yang duduk. Itu makna hadis seperti itu. Kalau ada fitnah, ya fitnah orang pada demonstrasi, duduk di rumah baring lebih aman. Nggak usah ikut, nggak usah ingin ngelihat. Kadang-kala ngelihat ke bawah, ya, emosi, nanti nyambit juga. Pas di depan toko yang pernah nipu kita, akhirnya kita nyambit toko itu. Padahal nggak ada urusan dengan, ya, pergerakan politik. Ini ada ini, ya, saya anak Jakarta, saya tahu itu. Abang saya cerita direkrut waktu mahasiswa UI demo, ya ikut, ya pakai baju UI, dikasih. Naudzubillah min dzalik. Yang nyambit ya dia itu boro-boro sekolah di UI, anak SMA. Ya itulah, itu dunia, ya. Ini contoh saja. Hati-hati di rumah, adem, tidur, ya, ngobrol sama istri, ngobrol sama anak.
Atau kalau harus lihat berita, lihat berita di rumah saja. Kalau sudah zaman fitnah, selamat. Ya, jaga lisan, tinggal di rumah. Ya, dan tangisi dosa-dosa, jangan mikirin dosa orang. Itu fulan begini, alan begini, jangan pikirin dosa kita. Emang kita nggak ada dosa mikirin dosa orang. Kesalahan orang dari A sampai Z tercatat rapi di buku. Fulan dosanya ini nih, nah, ini ke hari ini gini. Dosa dia bersih, buku halaman dosa dia kosong. Ya, seakan-akan dia tahu kalau Allah sudah mengampuni dosanya. Ini tidak boleh seperti itu. Ya. Seluruh anggota badan akan lurus dan istiqomah dengan lurusnya lisan. Ya. Idza asbaha ibnu Adam fa in a'da'a kullaha tukaffaru lisana fataqul atqillah fina fa inna ma nahnu bik fa in istaqamta istaqamna wa in a'wajazna. Ya, ini hadis agak susah bahasanya. Jika manusia berada di waktu pagi, maka semua anggota badannya menyalahkan lisan. Bayangkan tiap pagi lisan kita dikutuk sama disalahkan sama anggota badan yang lain. Ya. Jika manusia berada di waktu pagi, maka semua anggota badannya menyalahkan lisan. Mereka berkata, wahai lisan, bertakwalah pada Allah dalam urusan kami, karena sungguhnya kami tergantung pada dirimu. Jika kamu bersikap lurus, maka kami pun akan lurus. Namun jika engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi pagi-pagi ingat, ya ngaca lisannya. Ya, ini udah ngomongin apa nih? Ini badan, tangan. Ya, jangan-jangan kita keluar ada yang kemplang dari belakang. Karena apa? Kita habis ngejek dia. Ya. Jam yang lalu, hari yang lalu, kita lupa. Yang diejek sakit hati. Ada orang dibunuh, dicincang gara-gara lisan, ada. Sekarang sudah ada di medsos itu. Gara-gara ngatain kawannya dibunuh. Lisan ini hati-hati. Bahaya tangan, bahaya seluruh badan gara-gara lisan. Beda sama daging sapi, lisannya enak, lidahnya. Sudah coba kan? Tidak ada tulangnya, lembut, apalagi siapa yang kebagian lidah sapi kemarin. Nah, itu boleh dicoba itu. Saya alhamdulillah kebagian, ya. Alhamdulillah. Itu buat makanan orang-orang tua yang sudah kalau tulang susah, ya kan, daging udah keras, ya. Jadi dia minta lisan sapi, insyaallah zen, ya, boleh di apa itu, adalah macam enak. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi hati-hati, lisan kita bukan lisan sapi. Dia tajam seperti pedang, bahaya seperti harimau. Lisanmu harimaumu. Betapa banyak orang sekarang dipersekusi IIT, apa hukum itu karena lisan yang nggak benar di medsos. Hati-hati ya ikhwan. Ya, kalau nggak bisa bicara yang baik, diam aja. Nggak harus punya channel ini itu, ngomong, bikin konten, nggak taunya masuk penjara. Baru 2 konten, terkenal juga enggak, pengikutnya baru 15. Di penjara 15 tahun. Nggak lucu itu. 5. Menjaga lisan akan mengangkat derajat seorang hamba sehingga menjadi tinggi kedudukannya dan mendapatkan kebahagiaan berupa keridhaan Allah. Ya, begitu. Lisan jika baik akan mengangkat derajat. Ya. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha ya balan yarfa'ullah biha darajat. Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang Allah ridho, yang dia tidak memperhatikannya, namun dengan sebab itu Allah mengangkatnya beberapa derajat. Hadis riwayat Bukhari. Kadang-kala orang ya masuk Islam gara-gara lisan seorang. Ya kamu ngapain hidup kayak gini, susah di dunia, di akhirat masuk neraka, masuk Islam aja. Habis itu dia lupa. Orang yang dengar ini ingat, benar juga tuh, akhirnya dia masuk Islam.
akhirnya Islam baik, akhirnya jadi ulama. Ada kayak gitu. Dari lisan seorang yang dia nggak sengaja, ya, seperti ada, ya, orang ulama, wallahu alam ini beritanya, tapi ada yang menyatakan tidak benar, ya, ulama besar, dia sholat salah, lalu ditegur, nah, belajar fikih lah kamu. Dia ditegur karena sholatnya salah, dia belajar fikih jadi ulama besar. Andalusi, Ibnu Hazm, wallahu alam, ya, Ibnu Hazm al-Andalusi itu jadi ulama gara-gara ucapan seorang, dia sholat salah. Ada ulama sama-sama penuntut ilmu hadis, gurunya mengatakan, kenapa kamu nggak meringkas hadis saja? Ini lisan. Yang dibilang ini langsung berpikir, dia hafal hadis hampir ratusan ribu hadis, hampir 1 juta. Lalu diringkas, jadilah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ringkasan dari hafalan beliau. Ya. Ada ulama, Imam Ahmad bin Hambal, ya, agak gemeteran karena akan dicabuk. Satu penjara dengan kriminal, perampok. Lalu kriminal ini bilang, ya imam, engkau seorang imam, engkau di atas kebenaran, tenang aja. Ya aku ini di atas kancu, ya maksiat. Aku di penjara ini gara-gara merampok sana sini. Ya tenang saja, udah terima aja hukuman. Sejak itu imam tegar, Imam Ahmad. Ini gara-gara lisan. Orang ini habis pisah dengan Imam Ahmad, sudah selesai, dia cuma ngomong gitu doang karena satu penjara. Ya. Tapi Imam Ahmad mendoakan hamba ini, hamba Allah ini. Ya Allah ampunkan dosanya, karena lisannya aku tegar sampai tidak mau dibilang Al-Quran itu makhluk. Begitu lisan. Yang ngomong sekedar ngomong, mungkin dia bukan ulama, bukan apa. Sekedar perampok yang bakal dapat hukuman yang biasa dicabuk. Saya tegar di atas kemaksiatan, engkau harus lebih tegar. Engkau di atas kebenaran. Simple. Ya nggak pakai dalil, nggak pakai apa. Kadang kala lisan antum akan mendapatkan hidayahnya seorang, akan merubah kehidupan keseluruhannya. Kita nggak tahu. Mungkin habis itu kita berpisah, nanti di jannah ketemu, ya di akhirat nanti ketemu, ya pahala ngalir dari mana nih? Oh dari fulan yang kita nasihati. Oh jumpa cuman sekali seumur hidup, tapi dia mengambil nasihat kita. Ya wallahu a'lam. Gitu. Hati-hati. Kadangkala ya itu lisan seorang dapat memasukkan dia ke jannah, mengangkatkan berapa derajat. Begitu. Dan ini ditambah lagi dengan hadis inna hadukumul la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yazunnu an tabalugha ma balagat fayaktubullah azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah, ya, ila yaumil yalqah. Sungguh seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang mengandung keridhaan Allah dan dia tidak menyangka ucapannya begitu tinggi nilainya, maka Allah azza wa jalla akan menuliskan keridhaan baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi lisan ya ikhwah manfaatkan, ya begitu. Ala akhbiruka bima laki dzalika kulli, maukah engkau aku kabarkan dengan sesuatu yang menjadi kunci itu semua? Aku menjawab ya wahai Nabi. Lalu beliau memegang lisannya bersabda, kufu alaika hadza, tahan lisanmu, ya tahan, ya gitu. Aku bertanya wahai Nabi Allah, apakah sungguh kita akan diajab disebabkan oleh perkataan yang kita ucapkan? Ya sahabat, ya namanya sahabat nggak berilmu semua, yang dia nggak tahu dia tanya pada Nabi, ya begitu. Celaka engkau wahai Mu'adz, tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka bumi dan hidung mereka, melainkan disebabkan ucapan lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, ya begitu. Jadi kadang-kadang kita disungkurkan di neraka nanti bingung kenapa? Lisanmu, lisan kita yang nggak kontrol.
Banyak lagi itu dalilnya. 7, menjaga lisan merupakan tanda keimanan dan ciri kebaikan agama. Ya, di dunia orang yang taat menjaga lisannya akan ada manfaatnya. Ya, di dunia kita bisa lihat orang-orang yang asal ngomong, orang-orang yang ya lisannya dijaga kecuali ngomong yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir waliyaqul khaira aw yasmut. Orang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Ya, ini hadis masyhur di kalangan kita. Begitu. Tidak akan lurus di atas jalan istiqomah iman seorang hamba sebelum istiqomah hatinya, dan tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Hadis riwayat sahih ya Ahmad, derajatnya sahih. Lisan hati seorang nggak kelihatan sampai dia ngomong baru kelihatan istiqomah nggak pada kebenaran. Hati kan nggak ada yang tahu Allah saja. Ya, makanya Imam Ahmad digebukin sampai terbelah-belah punggungnya. Ya Imam, ucapkan aja Quran itu makhluk, selesai. Kamu akan dibebaskan. Oleh Imam Ahmad dikeluarin. Ayo ucapkan. Ulama-ulama lain sudah mengiringkan. Ya Allah, ya Imam Ahmad, ya Allah bicara. Quran itu makhluk. Lah, tidak. Kalau aku bicara, nanti manusia menyatakan semuanya Quran itu makhluk. Cuman itu padahal kan. Tapi ketinggian derajat Imam Ahmad bukan sekedar musnadnya yang 52 jilid sekarang, ya. Bukan itu, tapi kaulnya. Pertahanan beliau, pertahanan terakhir, benteng terakhir. Sehingga sahabatnya yaitu Yahya bin Ma'in, jangan engkau ingin menyamakan aku dengan Imam Ahmad yang kedudukannya mirip dengan Nabi. Begitu. Marah Yahya bin Ma'in. Padahal teman pernah berjalan menuntut ilmu hadis. Ya, jadi ikhwafillah, mari kita jaga lisan kita sebaik-baiknya. Terakhir, ada pertanyaan enggak, Pak? Sudah ada? Hah? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Ustaz, apakah yang dapat menghilangkan taufik dari Allah untuk beramal soleh, dan bagaimana caranya agar Allah tidak mencabut taufiknya kepada kita dan agar kita bisa menjaga taufik dari Allah tersebut? Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, taufik minallah. Taufik adalah hidayatul taufik di atas hidayatul rusyd. Ya. Hidayah itu macam-macam. Ada ulama menyatakan hidayah kepada hewan, hidayah insting namanya, hidayah ghariza. Ada hidayah rusyd, ada hidayah taufik. Hidayah taufik adalah hidayah dalam rangka mengamalkan ilmu yang benar. Maka kita harus jaga, jangan sampai hilang. Hilangnya hidayah taufik dengan hilangnya iman. Ya, keimanan kita rendah dan terus rendah sampai titik nadir, sampai nol nggak naik lagi. Iman yazidu yanqus. Ya, hidayah taufik itu berjalan dengan keimanan seorang. Makanya dijaga dengan keimanan. Amalkan, ya, istiqomah dalam beramal, walaupun sedikit. Wa in qal tuh ya amalan yang dawam, yang terus. Wa in qal, walaupun sedikit amalkan. Itu taufik hidayah, tuh taufik dari yang sedikit, bukan langsung yang besar habis itu nggak pernah beramal. Sholat taraweh, oke, ya 11 rakaat, habis itu nggak sholat sama sekali, nanti taraweh lagi, nah baru sholat lagi. Ini nggak benar. Di luar Ramadan, ya itu dah hidayah taufik kita mengamalkan sholat tarawih berjamaah, ya. Lalu di luar Ramadan, ya kurang-kurangnya kalau penat 1 rakaat malam, ya kalau bisa 2 rakaat bagus, kalau bisa 11 rakaat alhamdulillah, ya. Mempertahankan rakaat malam 11 rakaat di luar Ramadan itu suatu yang baik. Itu hidayah taufik. Mempertahankan amalan yang berdasarkan ilmu. Sudah ilmunya. Terus bagaimana beramal dengan ilmu? Menjaga keimanan. Menjaga keimanan gimana?
Iman yazidu wa yanqus, ya, naik dan turun. Ya. Selagi naik, manfaatkan untuk beramal. Kalau iman lagi naik, amalannya begitu-begitu aja. Imannya lagi turun, apalagi. Kalau imannya lagi naik aja. Sholat di masjidnya jarang. Baca Qurannya hampir nggak pernah. Bersedekahnya nggak pernah. Ya. Terus jarang baca buku hadis. Jarang baca ini, nuntut ilmu. Ini imannya berasa lagi naik. Ya. Kayak begitu, apalagi turun. Begitu loh. Nah, kita merasakan itu. Oh, iman lagi naik, alhamdulillah. Cepat bergegas, kerjakan seluruh amal yang kita mampu dengan ilmu syaratnya. Ya, iman naik kenapa? Yazidu bi taatillah, taat pada Allah. Tadi nanti buahnya manis. Ketaatan pada Allah, semua ayat Al-Quran aku imani ya Allah. Walaupun masih ada yang aku langgar, aku bertobat. Semua hadis sahih hasan aku imani ya Allah. Walaupun masih ada sana sini yang aku langgar, beristighfar minta ampun. Ya, yang makruh-makruh aku tinggalkan, tapi masih ada. Yang haram aku tinggalkan semua. Kalau masih ada melakukan, taubat. Begitu. Ya, ini dalam rangka istiqomah kepada taufik, hidayatul taufik. Ya, hidayatul taufik adalah hidayah dalam rangka mengamalkan ilmu. Ilmu tidak cukup ilmu saja, sampai ilmu itu diamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, itu diperlukan hidayah itu taufik. Menjaganya itu amalkan. Jangan malas, jangan enggan. Kalau sudah tidak mengamalkan, ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Kalau ilmu sudah tidak bermanfaat, maka hidayah taufiknya hilang. Jadi, ya nasihat di sini adalah istiqomah di dalam beramal berdasarkan ilmu, ya. Bukan sekadar amal. Banyak orang kok saya beramal tapi kok kayaknya makin jauh dari Quran, dari Sunnah. Ya karena mungkin diperiksa lagi amalnya. Misalkan bersedekah miliaran kok nggak menambah keimanan, berarti ada apa-apa. Caranya mungkin masih riya, masih show off dan lain-lain. Sholat kok sudah tiap 11 rakaat tiap malam tapi kok masih mungkin ya belum khusyuk, belum memahami bacaannya, geraknya, ya. Begitu diperbaiki dengan ilmu. Ya, wallahu a'lam. Semoga itu bisa menjawab. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Terakhir yaitu memetik buah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang terakhir dari tema kita. Kita tutup dengan hadis dan mungkin ya beberapa ayat. Satu hadis dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulul jannah ila man aba. Qala ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Kok ada gitu manusia enggan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan untuk masuk surga. Ya sahabat, orang yang cerdas. Ya kalau ada kalimat yang nggak tahu, dia tanya, kok ada orang yang enggan? Ya Rasulullah, waman ya'ba? Kok ada orang enggan masuk surga? Ya, man ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Barang siapa taat pada Rasul, padaku, pada Rasul, yaitu taat kepada sunnah-sunnahnya yang berat atau yang ringan, yang dia pahami atau belum, dia taat dulu, ya insya Allah dia termasuk orang yang tidak enggan masuk jannah. Begitu takrir hadis oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Hakim dalam Mustadrak dan lain-lain. Baik, hadis lain satu,
idza dakhala ahlul jannatil jannah qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyidu wujuhuna ya wujuhana alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar qala fayuqsabul hijabu fama a'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla. Ini adalah buah yang kita petik ya, insyaallah ya, kita berdoa agar bagian dari ini, yaitu apabila penghuni surga telah masuk surga, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu yang dapat aku tambahkan? Surga itu kan sudah Masya Allah, apa aja yang di pikiran kita ada, sampai kering pikiran kita nih, baru mau pikir lagi udah ada. Buah itu sampai nyamperi ya, kita petik sampai tiap makan beda ya, buahnya kayak apel tapi tiap gigit beda, bukan tiap buah beda, tiap makan beda, makan lagi beda, begitu ya. Apabila penghuni surga telah masuk surga, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu yang dapat aku tambahkan? Jadi ahlul jannah dialog dengan Allah ya, itu nikmat lagi itu. Mereka menjawab, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih berseri ya, alam tubidu wujuhana, wajah-wajah kami kan sudah berseri, artinya kebahagiaan yang ya, orang yang wajahnya berseri bukan yang putih, bukan, berseri, baik dia warna hitam. Kalau di dunia kelihatan orang yang berseri ya, orang Islam ya, kalau antum suka keluar negeri itu tahu ya, kita suka ketemu orang hitam ya, kulitnya hitam, lebih hitam dari kita, maksudnya orang Afrika, tapi kita tahu mana yang Islam mana yang enggak, begitu langsung tuh, brother how are you ya, oh assalamualaikum brother, langsung dia jawab waalaikumsalam ya. Itu apa, feeling yang kuat sesama muslim ya. Dan di sini orang ahli surga menyatakan, alam tubayyidu wujuhana, apakah engkau telah memutihkan, membuat berseri-seri wajah kami, gitu. Terus, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Ini buah ketaatan ya. Jadi bersyukurlah orang-orang taat. Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar. Ya, apakah bukankah engkau telah masukkan kami ke jannah dan menjauhkan kami dari neraka? Ini sudah the ultimate ya, tujuan paling puncak, begitu. The ultimate target istilahnya. Qala, lalu berkata, fayukshaful hijabu fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nazari ila rabbihim azza wa jalla. Ya, lalu Nabi bersabda, maka disingkaplah tabir penutup, sehingga tidaklah mereka dianugerahi sesuatu yang lebih mereka senangi dibandingkan anugerah melihat Rabb mereka azza wa jalla. Jadi yang kita tidak melihat Rabb kita di muka bumi ini, sabar saja, nanti ada big surprise ya. Di dunia kan senang kalau ada bapak pulang surprise ya, big surprise, tahu-tahu dibuka kadonya ada sepeda, kan senang anak kecil ya. Nanti begitu kita sudah di jannah ini, sudah nggak kepikir lagi nikmat apa lagi, neraka sudah jauh, alhamdulillah. Nggak mungkin kita dimasukin ke neraka kalau sudah di jannah. Yang ada orang-orang di neraka yang ada imannya, yang ada amalnya sedikit tapi imannya tinggi, masuk jannah, bersyukur sekali. Sampai ada hadis, orang yang terakhir masuk jannah itu orang yang di pinggir, ke pinggir. Nanti kamu minta lagi kalau aku dekatkan ya, dari pohon, ada pohon jannah, dia mendekat sampai dekat pintu, dia dengar kebahagiaan sampai dia masuk. Itu yang terakhir ya. Dan orang yang sudah di jannah masih ditawarkan kenikmatan, kita bingung.
ya kita nanti bingung. Ya insya Allah kita ahlul jannah semua ini. Ya kita bingung. Lalu Allah mensingkapkan tabirnya. Lalu kita semua ya kaum muslimin semua masuk jannah. Ya melihat wajah Allah. Dan itu nikmat yang tidak ada bandingnya. Jannah kalah. Ya begitu. Nah inilah buah-buah yang ya kita bisa petik nanti insya Allah jika kita taat di dunianya. Ya maka taatlah, paling 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, 120 tahun, tapi hasilnya untuk selamanya, memetik buah dari amalan yang singkat. Begitu. Ya kita cukupkan, sudah 8.19. Ada pertanyaan lagi Pak? Tidak. Dan kita bersyukur menjadi umat terakhir. Dalam satu hadis nanti kita akan bahas sendiri bahwa umat Nabi Muhammad ini seperti seseorang ingin menyewa pekerja. Ya ada pekerja yang disewa lalu bikin akad. Kamu bisa kerja dari pagi sampai malam, sampai maghrib maksudnya. Gajinya segini. Mau, akhirnya dia kerja. Lalu sampai zuhur. Sampai zuhur dia bilang, saya nggak mau kerja lagi, udah upahnya ambil aja, waktunya juga nggak apa-apa. Ini orang Yahudi, bangsa Yahudi seperti itu, atau ahli kitab. Lalu ada pekerjaan datang baru, dari zuhur sampai asar, dia bekerja terus sampai asar. Saat begitu asar selesai, disuruh sampai malam kan, janjinya. Kamu dapat bayaran dari orang yang kerja dari pagi sampai zuhur. Kamu tuh bayaran buat kamu. Syaratnya kamu selesaikan sampai malam. Lalu orang ini bekerja sampai asar. Dia bilang, sudah saya nggak mau terusin sampai malam. Loh upah kamu nggak dapat loh. Iya nggak apa-apa, ambil aja. Dia kehilangan 2 upah. Upah yang pertama dari pagi sampai zuhur, dan upah dia kerja dari zuhur sampai asar. Lalu datang orang yang ketiga, ya bikin akad. Mau nggak kamu kerjakan pekerjaan dari asar sampai maghrib? Orang ini mengerjakannya. Maka dia dapat bayaran dari pagi sampai zuhur, dan dari zuhur sampai asar, dan dari asar sampai maghrib. Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, lalu protes orang-orang ini. Kenapa seperti itu? Ya, kata orang ini, saya nggak menghilangkan hak kamu. Ya, apakah dia mengambil hak kamu? Tidak. Ya sudah, itu nasib kamu. Begitulah, bersyukurlah kita lahir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam, saya tutup. Semoga bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan seluruh yang mendengar, kaum muslimin dan muslimat. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang menyakitkan, ya, yang salah, semua dari syaitan, ya, dan dari diri saya. Kebenaran dari Allah, kemudian melalui Rasulullah SAW, hendaklah kita pegang dan amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.